Kita melimpah bagi saya pribadi. Berdiri di ruangan ini selama beberapa hari, menatap wajah-wajah Anda, orang-orang yang saya yakin bukan sekedar berkumpul karena agenda manusia, melainkan karena sedang ditarik dalam sebuah ketetapan ilahi. Pada kesimpulan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk duduk tenang sejenak. Untuk melihat pada perjalanan hidup kita selama beberapa hari ini. Secara pribadi, dalam relasi kita satu sama lain, sebagai anggota gereja, dan sebagai anggota masyarakat. Di era modern ini, banyak orang menjalankan hidup mereka seperti sebuah mobil mewah yang saya ketemu di pinggir jalan. Mobilnya supercar, sport. Tiba-tiba saya lihat, ngapain mobilnya berhenti di tengah jalan? Saya lihat dia, kenapa ya? Banyak bicara. Saya lihat dia banyak baik-baik saja. Saya lihat dia, kenapa? Dan saya yakin mobil seperti itu dan kelihatan masih baru seperti itu, nggak mungkinlah masalah komputernya. Saya lihat si sopirnya membuka tangki, ternyata mobilnya tidak ada bensin, tidak ada minyak, tidak ada gasnya. Ya, kadang kita menjalankan hidup kita seperti itu. Secara eksternal, penampilan pelayanan kita memukau banyak orang. Kita memiliki kemampuan berretorika yang sangat hebat, memiliki bakat musik, berkemampuan berkhotbah. Kita memiliki posisi di mata dunia, kita terlihat mewah, kuat, dan luar biasa. Tetapi pertanyaannya, mengapa ketika badai moral menekan hidup kita, ketika godaan keuangan datang ke gereja kita, atau ketika konflik hebat terjadi dalam rumah tangga kita, kita langsung mogok dan mengalami depresi? Mengapa khotbah, pengajaran, dan pelayanan kita mulai terasa hambar, kering, dan tidak menghasilkan buah pertobatan? Jawabannya mungkin karena kita sedang mencoba menggerakkan mobil kehidupan rohani kita dengan menggunakan kekuatan kedagingan, kekuatan ego, kekuatan intelektual, dan bakat alami kita sendiri. Kita telah merupakan bahan bakar utama yang mutlak dibutuhkan oleh seorang utusan Tuhan, yakni pengurapan. Dalam Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita mendengar teks ini baik-baik, Yesus tidak pernah bilang kepada murid-muridnya, pergilah ke ujung dunia dengan bakat yang kalian miliki, lalu di sana mintalah kuasa. Nah, urutan protokoler ilahi tidak pernah dibalik oleh ambisi manusia. Perintah untuk pergi menjadi saksi, perintah untuk diutus di kemedan misi, baru dinyatakan valid dan legal
setelah sebuah klausul prasyarat terpenuhi, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa yang tertulis dalam teks asli bahasa Yunani menggunakan kata dunamis. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah dinamit, dinamo. Itu bukan sekedar kuasa persuasi, bukan sekedar kemampuan berbicara yang memukau emosi sesaat. Dunamis adalah kuasa yang mengandung daya ledak supernatural, kuasa yang sanggup menghancurkan belenggu dosa yang paling mengikat, kuasa yang sanggup membangkitkan apa yang sudah mati, kuasa yang menciptakan perubahan dispensasi sejarah. Mari kita tarik logis ke belakang dalam masa perjanjian lama. Praktek pengurapan di masa itu dilakukan secara fisik dengan cara menuangkan minyak zaitun murni yang telah dicampur dengan rempah-rempah pilihan yang sangat kudus, mur, kayu manis, dan murni ke atas kepala seseorang. Ini adalah ritual wajib bagi 3 jabatan urgen: imam seperti Harun, nabi dan raja seperti Daud. Jadi pengurapan itu menjadi imam, nabi, dan raja. Siapa yang belum mendapat pengurapan menjadi imam, nabi, dan raja? Tolong angkat tangan. Yakin? Belum krisma? Sudah krisma, Dok? Kalau menikah belum krisma, berarti menikahnya bayi masih. Nah, Anda sudah krisma? Anda sudah menerima permandian? Nah, berarti Anda sudah mendapat otoritas. Masing-masing semua orang Katolik yang sudah dipermandikan di Krisma menerima otoritas menjadi imam, nabi, dan raja. Siap, Pak. Jadi bukan saja mereka raja, kita juga raja. Siap. Berarti kita semuanya bukan saja raja, tetapi kita harus bertindak sebagai raja. Apa fungsi raja? Melindungi. Melindungi artinya kita jaga mereka. Berarti kita tidak boleh hancurkan mereka. Ya. Raja yang jahat dan solim, lalim adalah raja yang menghancurkan orang lain, terlebih orang yang kecil yang harus dilindungi. Seorang raja harus bisa pasang badan untuk orang lain. Apakah kita demikian? Ya. Kalau kita dengar pada pembicaraan sering Anda, ada banyak pencemaran ya, banyak sekali ya. Tapi kalau kita lihat di balik semua pencemaran itu sebenarnya apa? Masalah pengaruh dan kuasa. Ya kan? Yang muda mau berkuasa tapi nggak bisa. Yang tua masih tetap pegang, tidak mau ke bawah. Makanya tidak ada kepercayaan. Makanya tidak bisa saling komunikasi dan baku dapat. Kita selalu ngomong di belakang. Jadi kadang sudah diputuskan, diomong dalam rapat, sudah semua bilang oke, nanti sebentar habis rapat di luar. Kenapa dia tadi ngomong begitu? Sebenarnya saya tidak setuju tadi. Kenapa dia ngomong tadi? Tidak bisa. Kenapa lu tidak ngomong dalam rapat tadi? Makanya waktu saya pasal paroki saya selalu bilang, kalau urusan itu jangan saya cuma dengar di dalam rapat. Kalau Anda ngomong di luar rapat, saya anggap cuma gosip belakang. Saya nggak kasih telinga. Jadi kita semua ini imam dan raja. Di dalam Mazmur 133 digambarkan bagaimana minyak pengurapan itu meleleh dari atas kepala Harun, mengalir dan membasahi janggutnya, sehingga turun ke ujung jubahnya. Ini adalah proklamasi legalitas visual bahwa Allah secara sah memisahkan, menguduskan dan memindahkan orang tersebut dari domain kehidupan biasa
masuk ke domain pelayanan yang sakral dan dilindungi oleh otoritas gereja, otoritas surgawi. Namun dengarkanlah baik-baik, di era perjanjian baru di mana kita hidup hari ini, ritual fisik tersebut telah digantikan oleh realitas spiritual yang jauh lebih agung. Tidak lagi pakai pengurapan dengan minyak. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam 2 Korintus 1:21 sampai 22. Sebab Dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi kita, yang memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Artinya, setiap pribadi di antara Anda yang telah bertobat dan menerima Kristus, Anda telah diurapi bukan dengan minyak jasmani buatan manusia yang bisa kadaluarsa dan basi, melainkan hidup Anda telah dimeteraikan dan diurapi secara langsung oleh pribadi Roh Kudus itu sendiri. Ketika pengurapan Roh Kudus itu aktif di atas hidup Anda, ada 3 legalitas spiritual yang sah berlaku atas Anda. Pertama, hak kepemilikan mutlak. Anda menerima cap meterai kepemilikan sah dari kerajaan surga. Pengurapan ini mendeklarasikan ke alam roh bahwa Anda bukan lagi milik kegelapan, bukan lagi budak dari masa lalu Anda. Intimidasi iblis, rasa bersalah atas dosa masa lalu, dan kutuk keturunan hancur demi hukum karena meterai minyak Roh Kudus di atas kepala Anda. Makanya ketika Anda diurapi dengan minyak Roh Kudus, dan kalau kita Anda pergi pernah menghadiri minyak misa Krisma. Misa itu biasa diadakan pagi hari di hari Kamis Putih. Misa itu juga menjadi misa pembaharuan para imam, pembaharuan janji kesetiaan. Makanya sesudah misa, imam-imam cium cincinnya Bapak Uskup. Makanya kalau cium tangan Bapak Uskup, bukan tangannya yang dicium, cincinnya. Tanda otoritas. Dari semua minyak itu, kalau minyak yang lain itu Bapak Uskup berkat sendiri. Tapi minyak Krisma, semua pastor yang hadir angkat tangan, Bapak Uskup mendoakan. Minyak yang lain, minyak katakumen, itu Bapak Uskup berkat sendiri. Tapi minyak Krisma itu semua. Minyak itu juga yang diberkati di atas altar ketika digosok, di pintu gerbang ketika pemberkatan gereja, di tiang-tiang utama ketika pemberkatan gereja, itu minyak Krisma. Minyak stempel, ini rumahku, bukan miliknya siapa-siapa, milik Roh Kudus. Makanya ketika Anda diurapi, itu kepemilikan. Anda menyerahkan diri seutuhnya, mulai sekarang saya milik Kristus semata-mata. Tidak ada lain lagi. Jadi tidak bisa ada kuasa-kuasa lain yang boleh Anda ikuti selain kuasa Kristus. Itu kepemilikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda menerima pengurapan, Anda menerima kapasitas supranatural, divine enablement. Pengurapan memberikan Anda kemampuan. Pengurapan inilah yang membuat Anda sanggup mengampuni orang yang telah menghancurkan hidup Anda secara sadis. Pengurapan ini yang membuat Anda mampu mempertahankan kejujuran dan integritas saat semua rekan kerja di sekeliling Anda melakukan korupsi berjemaah. Dan pengurapan ini yang memberikan Anda ketenangan batin yang tidak masuk di akal saat kapal bisnis Anda dihantam krisis ekonomi. Orang yang punya pengurapan Roh Kudus itu harus tenang, karena dia menyadari kekuatan yang ada padanya bukan kekuatan manusiawinya, kemampuan manusiawinya, tetapi karena ada Roh Allah yang berdiam dalam diri.
Makanya kalau mau Krisna persiapannya panjang. Tidak bisa anak-anak dibaptis. Harus pada umur tertentu baru boleh. Sudah dianggap dewasa. Yang ketiga, ketika Anda diurapi dengan minyak krisma, ada otoritas judicial surga, spiritual authority. Ketika Anda berdoa, ketika Anda memperkatakan kebenaran firman, kata-kata Anda tidak lagi menjadi angin lalu yang hempas. Kata-kata Anda memiliki bobot rohani yang memiliki daya tembus, yang sanggup menentukan benteng-benteng kukuh pertahanan musuh. Makanya itu tidak main-main dalam minyak. Minyak itu menjadikan Anda imam juga. Anda itu imam. Artinya apa? Kalau ada orang dalam bahaya mati, dan tidak ada imam dekat-dekat situ yang bisa mempermandikan dia, sementara dia pingin sekali dipermandikan, Anda sebagai awam boleh siram air atas dia, boleh. Lalu bilang, aku mempermandikan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang Anda buat sah. Tapi kalau bisa, dia masih bisa hidup, masih bisa dapat paspor, dan juga siram, karena pasti dipanggil paspor, itu juga nggak benar. Itu juga nggak benar. Dalam bahaya dia sudah sekarang, dan tidak ada waktu lagi. Anda boleh. Itu karena Anda imam. Anda punya tabisan, silakan. Kalau sekiranya situasi yang macam itu, adakah kita yang mau membaptis orang itu mau menguntik ataupun mereport kepada Bapak Imam setempat ataupun tidak bayar? Kalau seandainya peristiwa tersebut ada terjadi, adakah kita yang mau membaptis orang itu mau bertanyakan Bapak Imam kita yang setempat dulu ataupun terus sejauh? kalau dia bahaya mati, kalau tidak bisa dihubungi romonya atau paspornya, bisa silang. Tidak memerlukan bertanya Bapak Imam setempat. Maksudku, Bisa kalau dia dalam bahaya mati, adalah dalam bahaya mati, dalam bahasa sekarang. Makanya kalau dalam bahaya mati, seorang pastor yang sudah dihabiskan menjadi imam sudah keluar dan menikah, boleh juga memberi. Boleh. Boleh. Kalau misalnya terkadang kita tidak bisa telepon dia, tidak bisa dihubungi. Ya sudah, kamu silam aja tapi wajib lapor. Ya, setelah mau. Ya. Bayangkan kamu ada di Tambulong sana, ya. Lalu orangnya sana mau pastor dari Bandan sana datang terlalu jauh, orangnya sudah mati dulu. Bagaimana? Bayinya sudah mati dulu. Ya. Ada juga anak bayi yang misalnya orang tuanya sangat ingin dia dalam kandungan supaya anaknya nanti jadi Katolik. Tetapi anak ini belum sempat dibaptis dan mati. Apakah dia Katolik? Dia Katolik. Intensi orang tua. Oke? Penting tahu tuh supaya jangan sampai kita saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada sebuah hukum fisika rohani yang tidak pernah berubah sejak dulu hingga hari ini. Minyak atau air hanya akan mengalir dan berkumpul di tempat yang posisinya paling rendah. Demikian pula dengan pengurapan Allah. Pengurapan Roh Kudus tidak akan pernah sudi mengalir ke atas kepala orang yang tinggi hati. Orang yang merasa dirinya sudah penuh, merasa sudah pintar, merasa sudah senior, merasa sudah hebat dengan segala pengalamannya. Pengurapan Allah itu hanya akan menjadi bejana-bejana yang posisinya rendah, bejana yang kosong, bejana yang haus, bejana yang lapang, bejana yang hancur hatinya di hadapan tahtanya.
Jika sore ini Anda menyadari secara jujur bahwa pelayanan menuju gereja sudah mulai kering dan sekedar menjadi rutinitas yang hambar. Jika Anda menyadari bahwa Anda sedang memimpin perusahaan, mengelola bisnis dan mendidik anak-anakmu di rumah hanya dengan mengandalkan kekuatan ego dan kepintaran manusia, inilah saatnya bagi kita untuk meletakkan semua keangkuhan rohani kita. Mari lampunya dimatikan. Mari kita menundukkan kepala kita. Pejamkan mata Anda secara total. Tariklah nafas Anda dalam-dalam. Sebutlah nama Yesus. Jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Jadikan ini momen keintiman antara bejana Anda dengan Sang Pemurah. Saya minta Anda meletakkan kedua telapak tangan Anda yang terbuka menghadap ke atas di depan dada Anda. Sebagai simbol fisik dari penyerahan sebuah bejana kosong yang siap diisi kembali oleh minyak yang baru. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Ikut doa saya ini dengan dalam hatimu. Tuhan Yesus yang baik, sore ini aku datang ke hadapan takhta-Mu, menjauh membawa bejana hidupku yang kosong, membawa bejana rohku yang sudah mulai mengering. Aku mengaku secara jujur bahwa selama ini aku sering berjalan dengan kekuatanku sendiri. Aku berjalan dengan kekuatanku sendiri, dengan egoku, dengan kepintaranku. Ampuni aku Tuhan. Sore ini aku menundukkan hatiku serendah-rendahnya di bawah kaki-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah aku kembali. Tuangkanlah minyak pengurapan-Mu yang baru, pengurapan-Mu yang baru atas kepalaku, atas hidupku, atas pelayananku. Aku terima kuasa-Mu, aku terima identitas baruku. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku, minyak pengurapan Roh Kudus kembali memenuhi dan menguatkan kembali tangki rohani kita yang kering. Banyak orang Kristen yang memiliki pemikiran kekanak-kanakan, berpikir bahwa setelah momen kepenuhan Roh Kudus selesai, setelah momen penumpangan tangan itu berlalu, maka besok pagi jalannya akan langsung mulus dan mereka akan langsung dipakai Tuhan menjungkir balikan dunia tanpa hantaman. Namun sebagai utusan yang dewasa, izinkan saya menyampaikan sebuah realitas kebenaran yang sangat penting, yang kadang disembunyikan di balik mimbar-mimbar populer masa kini. Tuhan tidak pernah langsung mengutus seorang yang baru saja menerima pengurapan.
Di antara kata diurapi dan diutus, selalu ada sebuah ruang waktu yang sangat panjang, sangat sepi, melelahkan, dan seringkali menyakitkan bagi daging kita. Ruang waktu intervensi ilahi ini bernama proses pembentukan karakter. Anda pasti tahu kisah Raja Daud dalam kisahnya yang dicatat secara detail dalam 1 Samuel 16. Suatu hari atas perintah langsung oleh Allah, Samuel datang berkunjung ke rumah Isai di kota Bethlehem dengan membawa sebuah tabung tanduk yang penuh berisi minyak pengurapan yang kudus. Di rumah itu berkumpullah kakak-kakak Daud, ada Eliab, Abinadab, Sama, dan anak-anak Isai yang lain. Mereka adalah pria-pria dewasa dengan postur tubuh yang tegap, wajah yang tampan, gagah, dan memiliki latar belakang militer yang terlatih. Secara logika, mereka jauh lebih layak. Namun melalui kepekaan rohaninya, Samuel menolak mereka semua karena Tuhan melihat hati, bukan penampilan luar. Akhirnya Daud, anak bungsu yang masih remaja, yang bahkan tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri untuk ikut dalam pertemuan keluarga, dijemput dari padang penggembalaan. Ketika Daud masuk, Tuhan berkata, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tersebut, lalu menuangkan seluruh minyak pengurapan di atas kepala Daud di depan mata saudara-saudaranya. Alkitab mencatat dengan tinta emas bahwa sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Secara hukum, rohani dan de jure, Daud telah sah menjadi raja Israel berikutnya sejak detik minyak itu menyentuh kepalanya. Minyaknya nyata, nabi yang mengurapi adalah nabi yang paling akurat di zaman itu, dan konfirmasi firman-Nya mutlak. Sekarang mari kita gunakan otak dan nalar kita. Apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Daud besokan hari? Logika kenyamanan kita akan berkata, sebuah kereta kencana mewah dari istana Raja Daud akan datang menjemput Daud. Para pengawal kerajaan akan memberikan baju silat sutra terbaik, dan Daud akan langsung duduk dengan nyaman di atas tahta kerajaan Yerusalem. Tetapi yang sesungguhnya dicatat oleh Alkitab, kenyataan sejarahnya justru terbalik 180 derajat. Setelah minyak di kepalanya kering, Daud belum juga dikirim ke istana. Ayahnya menyuruh Daud kembali ke padang gurun yang sunyi dan gersang untuk menjaga 2 atau 3 ekor domba milik ayahnya. Tidak berhenti di situ. Beberapa waktu setelahnya, kehidupan Daud justru berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Ia harus melarikan diri ke gua-gua batu yang gelap dan kotor di Adulam, tidur di atas tanah yang dingin, mengalami kelaparan yang hebat, dikhianati oleh bangsa yang pernah ia bela, dan dibunuh seperti binatang liar oleh Raja Saul yang dipenuhi oleh roh Iliami dan roh pembunuh selama belasan tahun. Pikirkan paradoks ini dengan perenungan yang mendalam. Mengapa Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa membiarkan nabinya mengurapi Daud menjadi raja, tetapi kemudian membiarkan Daud menderita lunglai di padang gurun selama belasan tahun? Mengapa Tuhan tidak langsung memotong kompas dan menempatkannya di sana? Jawabannya adalah sebuah kebenaran. Tuhan mengurapi Daud untuk menjadi raja hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi Tuhan membutuhkan waktu belasan tahun di sekolah padang gurun untuk membentuk kapasitas karakter Daud agar ia tidak hancur dan menjadi tiran saat ia memegang otoritas takhta tersebut. Dan bukankah itu yang sedang Anda alami? Sejak Anda menerima pengurapan, menerima tugas penutusan,
begitu banyak salib, begitu banyak tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam hidup, begitu banyak penolakan yang Anda hadapi dalam hidup. Semua itu bukan untuk menghancurkan pengurapan, tetapi untuk membentuk karakter di dalam diri. Karunia, bakat, dan pengurapan Anda dapat membawa Anda ke puncak kesuksesan tertinggi. Tapi hanya karakter yang sanggup menjaga Anda tetap berada di puncak secara konsisten. Berapa banyak kita telah melihat bukti-bukti tragis dalam sejarah gereja maupun sejarah sekuler dunia. Pelayanan-pelayanan raksasa yang sudah dibangun puluhan tahun hancur berantakan dalam waktu satu malam. Mereka hancur berkeping-keping karena mereka memiliki karunia setingkat raksasa, tetapi mereka hanya memiliki kapasitas karakter setingkat bayi. Mereka memiliki karisma yang luar biasa, yang sanggup memukau ribuan orang di bawah kilauan lampu panggung, tetapi mereka tidak memiliki integritas moral di dalam kegelapan saat lampu panggung dimatikan dan mereka sedang sendirian di dalam kamar hotel atau di dalam kamarnya sendiri, atau saat mereka memegang kendali atas keuangan pelayanan mereka. Tuhan selalu mengasihi Anda untuk membiarkan karunia, bakat, dan pengurapan Anda dapat membawa Anda naik ke puncak kesuksesan. Tetapi hanya karakter yang sanggup menjaga tetap Anda berada di puncak tersebut. Tuhan terlalu mengasihi Anda untuk membiarkan Anda hancur oleh beban kesuksesan Anda sendiri. Tuhan tidak akan pernah mempertaruhkan reputasi nama kudusnya dengan mengutus seorang utusan yang tidak memiliki replika karakter Kristus di dalam dirinya. Itulah sebabnya Dia memproses kita. Ada 3 area ujian utama yang tidak bisa dihindari dan pasti akan dilewati oleh setiap utusan Tuhan. Pertama, ujian ketidakjelasan, the test of obscurity. Bagaimana sikap hati Anda ketika Tuhan menempatkan Anda di sebuah posisi pelayanan yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh mata manusia, yang tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada bonus, dan tidak ada sorot lampu kamera. Apakah Anda tetap melayani dan bekerja dengan standar tertinggi, dengan kejujuran penuh, seolah-olah Anda sedang dinilai langsung oleh Tuhan Yesus? Apakah Anda hanya aktif kalau ada kamera? Apakah Anda hanya aktif kalau Natal dan Paskah, malam Natal dan malam Paskah? Sementara harian, tunggu dulu lah, aku sibuk. Ujian yang kedua, tunduk pada otoritas yang rusak, the test of submission. Bagaimana respons emosional dan spiritual Anda ketika Anda ditempatkan di bawah kepemimpinan seorang Saul? Seorang pemimpin rohani, bos, atau seorang tua yang memperlakukan Anda secara tidak adil, manipulatif, dan semena-mena. Apakah Anda akan membalas dengan menggunakan kelicikan daging yang sama? Atau Anda memilih untuk menjaga tangan Anda tetap bersih dari darah Saul dan membiarkan keadilan Tuhan yang membela pada waktu? Anda punya hak marah.
ketika Anda dibully, ketika Anda digosipi sebagai seorang pemimpin? Akankah Anda pakai hal yang sama untuk bergosip? Disitulah ujian. Ujian seorang pemimpin yang diurapi. Yang ketiga, ujian waktu dan penundaan. The test of time and delay. Maukah Anda tetap menjaga kekudusan hidup Anda, tetap setia melayani, dan tetap percaya pada janji Allah ketika tahun demi tahun doa-doa Anda seolah membentur langit-langit kuningan, sementara keadaan di sekeliling Anda justru semakin memburuk? Akankah Anda tetap setia percaya kepada Tuhan? Mari kita bayangkan sebuah rumah sakit bedah terbaik. Seorang dokter spesialis bedah saraf terkemuka sedang bersiap-siap untuk melakukan sebuah operasi pengangkatan tumor otak yang sangat kritis, rumit, dan menentukan hidup mati seorang pasien. Di atas meja bedah terletak sebuah pisau bedah, scalpel, yang luar biasa tajam. Terbuat dari baja kualitas tertinggi, dirancang khusus dengan teknologi mutakhir, dan harganya sangat mahal. Namun bayangkan jika pisau bedah yang hebat dan tajam ini beberapa menit sebelum operasi tidak sengaja jatuh ke lantai yang kotor, atau masih menyisakan noda darah dari bakteri pasien yang dioperasi kemarin. Pertanyaannya, apakah dokter bedah yang pintar akan sudi memegang dan menggunakan pisau bedah tersebut untuk mengoperasi kepala pasien baru? Pasti tidak. Karena ketajaman dan kemewahan pisau itu sama sekali tidak ada gunanya jika permukaannya penuh dengan kuman pencemar. Jika sang dokter memaksakan diri menggunakannya, pisau itu tidak akan mendatangkan kesembuhan, melainkan justru akan membawa infeksi mematikan yang membunuh sang pasien di atas meja operasi. Anda dan saya adalah pisau bedah di tangan sang dokter agung, Yesus Kristus. Dunia di luar sana, keluarga Anda, tempat kerja Anda, komunitas Anda sedang mengalami pembusukan moral, sedang sakit sakral, terluka, dan membutuhkan kesembuhan sejati. Tapi sebelum Tuhan Yesus mengutus Anda masuk ke tengah medan misi tersebut, Anda diminta untuk memasukkan Anda ke dalam alat sterilisasi kehidupan. Gesekan ego dengan rekan-rekan pelayan di gereja, masa-masa sukar di dalam kehidupan berkeluarga, kritik yang tajam, fitnah dari orang lain yang menusuk hati Anda. Dengarkan saya, semua itu adalah cara Tuhan untuk membakar dan mematikan kuman kesombongan, kuman keangkuhan intelektual, kuman kemunafikan, sifat kedagingan dalam diri kita, agar kita menjadi alat yang kudus dan layak dipakai Tuhan. Kita berada dalam alat sterilisasi yang panas. Kita merasa sedang ditekan karena ketidakadilan. Kita sedang berada di padang gurun sepi, di mana tidak ada satupun yang memahami tetesan air mata kita. Dengarkanlah suara Roh Kudus yang lembut. Jangan mengeluh lagi. Jangan mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan tutup telingamu dan cuek serta masa bodoh. Anda tidak sedang dibuang. Anda juga tidak sedang dihukum oleh Tuhan. Anda justru sedang disterilkan. Tuhan sedang memurnikan motivasimu. Tuhan sedang membentuk otot-otot karaktermu, agar ketika Anda ditinggikan dan diutus nanti, Anda tidak akan mudah jatuh dan mempermalukan nama Tuhan karena kesombongan dan ego.
Mari kita tunjukkan kepala kita di hadiratnya yang kudus. Letakkanlah tangan Anda di atas dada kirimu, tangan kanan di atas dada kiri. Rasakan detak jantung Anda. Katakan kepada Tuhan di dalam hati yang penuh penyerahan total, dan ikutilah doaku. Tuhan Yesus, sore ini aku baru mengerti bahwa setiap air mata dan tekanan yang aku alami, setiap air mata dan tekanan yang aku alami, bukanlah tanda bahwa Engkau meninggalkanku, adalah tanda bahwa Engkau meninggalkanku. Aku mengaku, kadang aku bersungut-sungut, aku marah, dan ingin membalas dendam saat diproses. Ampuni aku Tuhan. Sore ini aku menyerahkan seluruh proses pembentukanku ke dalam tangan-Mu. Hancurkan egoku, matikan kesombonganku, bersihkan kuman kedaginganku. Aku rela disterilkan. Aku mau setia di padang gurun kehidupan, sampai karakter Kristus nyata di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah menyerahkan diri kita, membiarkan Tuhan mengurapi kita. Minyak pengurapan diberikan agar bisa menyimpannya dalam botol kaca, menghancurkan semua kesombongan untuk suatu tugas perutusan. Maka mari sebentar lagi kita akan datang ke gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi. Siapkanlah hatimu saat ini untuk menyerahkan dirimu. Ketika Anda datang ke hadapan para imam yang akan menumpangkan tangan ke atas kepalamu, terimalah itu sebagai urapan tangan Tuhan. Terimalah itu sebagai sentuhan Tuhan sendiri untuk menguatkanmu, untuk mengampunimu, untuk mengingatkanmu. Dengarkanlah bisikan Tuhan. Aku ada di sini. Jangan kau takut. Engkaulah Tuhan kekuatan dan gunung
tempat sandaranku. Setiap kali aku menjauh darimu, kesandungan jatuh, tetapi engkau selalu menemukanku di tempat persembunyian dan melindungi aku dan membawaku kembali ke jalan-jalanku. Engkau menggenggam tanganku dan membangkitkanku lagi. Tuhan betapa aku cintamu, kemana aku dapat pergi menjauh terima kasih akan cintamu dan aku Aku menemukan kekuatan dan semangatku kembali. Terima kasih Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, medan misi ada di ambang pintu hatimu. Medan misi tidak berada jauh-jauh. Medan misi ada di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di dalam lingkungan hidupmu, lingkungan kerjamu, dan di tempat. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dalam sakramen Ekaristi. Terima kasih, saya selesai.